Apa karena mau menggantikan yang baru atau memang karena saya dianggap udah nggak segar lagi kali ya? Ada, tetap ada ya, tetap ada ancaman-ancaman tetap ada. Dari kalangan-kalangan tertentu. Kalangan saya pikir oknum ya, pakai nomor karena saya sendiri nggak tahu karena biasanya PAW itu ada alasan-alasannya yang bisa PAW, misalnya ya ada kesalahan misalnya ya, kemudian misalnya gini. Saya mengundurkan diri misalnya dengan alasan tertentu, misalnya saya mengundurkan diri tanpa paksaan, itu bisa sah saja partai memberhentikan saya jadi anggota DPR ya. Kemudian saya meninggal dunia misalnya ya, meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman Natari TV semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program podcast, yaitu program obrolan dengan Darkes. Udah lama kita nggak ketemu, akhirnya kita berjumpa dengan bintang tamu yang luar biasa sekali pada hari ini. Kita kedatangan anggota DPR Aceh, yaitu Ibu Martini SPD dari fraksi Partai Aceh. Assalamualaikum Ibu Martini. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik sekali ya. Sehat juga. Terima kasih ya, kita hari ini bisa berjumpa. Alhamdulillah, saya senang sekali nih Bu bisa ketemu dengan Ibu, karena banyak sekali orang yang ingin ketemu sama Ibu. Akhirnya salah satu yang berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Martini, anggota DPR Aceh. Bagaimana menurut Ibu melihat Aceh hari ini? Iya, ini segimana nih? Mungkin dari segi Ibu selaku Oke, baik. Untuk kondisi Aceh sendiri, kita setelah pasca damai, ya kita kan Aceh dapat Otsus ya. Setiap tahun itu 8 triliun tuh anggaran yang banyak sekali ya. Jadi untuk tahun 2023 Otsus itu berkurang jadi 1%. Otomatis dari segi pembangunan apa saja itu menjadi berkurang levelnya gitu. Oh, artinya banyak hal yang dilakukan untuk uang Otsus ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, Otsus sebenarnya difokuskan ke mana itu Bu? Kalau Otsus sama juga seperti anggaran seperti anggaran belanja biasanya, tetapi ada untuk Aceh sendiri ada yang fokusnya bidang pendidikan seperti tenaga kontrak, sekarang kan sumber dananya Otsus ya. Iya, kemudian rumah duafa juga sumber anggarannya Otsus. Jadi beda kondisi Aceh dengan daerah-daerah lain. Alhamdulillah dengan dana Otsus ini pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan rumah duafa bersumber dari anggaran dana Otsus. Dan itu dilakukan khusus untuk Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Berarti kata lain kita wajib bersyukur dengan Otsus. Iya, benar sekali ya. Kita berharap pemerintah tetap melobi ya agar Otsus ini diperpanjang dan tidak ada batas tahun penerimanya, diperpanjang. Ini ingin kita sendiri sebagai anggota DPR ingin Otsus ini tetap abadi. Berarti kapan saja kita tetap dapat dana Otsus 2% dari APBN. Siapapun yang pegang kendali, Otsusnya harus tetap ada. Harus tetap ada. Selama ada Otsus ini, kesejahteraan masyarakat Aceh semakin terlihat ya Bu? Lebih kurang begitu ya. Ya kita harapkan pemerintah ini lebih objektif bidang-bidang apa saja yang harus diberdayakan. Ya, ini kalau ada misalnya seperti komentar-komentar miring ini, katanya nggak fungsi Otsusnya, kemana aja kok nggak kelihatan selama ini. Ini tanggapan dari anggota DPR bagaimana ini Bu? Sebenarnya bukan nggak fungsi ya. Pemerintah kali ya tidak terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana Otsus ini sendiri. Seperti setiap tahun ada 3.000 unit rumah duafa yang dibangun ya. Kemudian ada juga infrastruktur yang dibangun dari berdasarkan dana Otsus ini. Kemudian terkait belanja tenaga kontrak ya. Akhirnya kalau Otsus ke depan 2023 ke depan menjadi 1%, artinya otomatis pemerintah mencanangkan untuk menghapus tenaga kontrak ini karena Otsus kita sudah berkurang. Ya, makanya kita tetap menyampaikan kepada pemerintah untuk tetap peduli, apalagi terkait tenaga kontrak yang ada di Aceh yang bersumber dari dana Otsus ini sendiri. Baik, semoga ini bisa terrealisasi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk ini Bu, banyak yang bertanya nih, kan kalau anggota DPR itu kan banyak komisi-komisi, banyak tugas-tugasnya. Yang sebagian masyarakat Aceh itu menganggap
semua anggota DPR itu tugasnya sama. Iya, Nah, iya. ini bagaimana tanggapan Ibu yang misalnya Ibu nggak di ranah ini nih, tapi dipertanyakan ke Ibu, ini kenapa nggak diurus? Padahal ini bukan ranah Ibu. Mungkin bagaimana tanggapannya, Bu? Iya, kami menghargai ya pendapat masyarakat, namanya juga masyarakat. Tetapi setiap anggota DPR ini ketika berada di lembaga DPR itu ada tugas-tugas Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, ada membidangi beberapa aspek. Akhirnya memang DPR ini harus mampu mengetahui berbagai aspek itu. Jadi kalau untuk kita karena ditempatkan di beberapa komisi, memang ada tugas khusus saja di komisi. Sebenarnya DPR ini harus menguasai semua aspek pembangunan yang ada untuk kondisi Aceh, untuk yang ada di Aceh. Harus mengetahui semua walaupun ada fokus masing-masing. Ada tugas yang fokuskan di komisi ini, komisi itu. Iya. Kalau DPRA itu ada sekarang sampai komisi 6 ya. Nah, ya. Baik, mungkin ini untuk informasi ke teman-teman di rumah yang selama ini menganggap dia kan anggota DPR, kenapa nggak diurus tentang ini? Jadi nggak semua tugas itu dilakukan oleh anggota DPR. Namun anggota DPR harus mengetahui semua aspek itu, karena mereka memang harus menjadi perwakilan daripada rakyat. Perwakilan daripada rakyat. Untuk khusus Ibu Martini nih, selama menjabat selaku anggota DPR, seberapa persen Ibu sudah merasa terwakilkan? Oke. Iya, baik. Iya, itu harus kita sampaikan juga. Saya menjadi anggota DPR itu awal 2018. Iya. Di 2018 itu pertama jadi anggota DPR, saya kan terkejut nih sampai ke sana. Ada namanya anggaran dana aspirasi. Iya, dana aspirasinya baru menjabat. Iya, dana aspirasi ini yang selama ini dipikir oleh masyarakat. Kalau dana aspirasi berarti dewan punya anggaran dong, ya. Punya dana yang begitu besar yang bisa dikelola. Ternyata bukan seperti itu. Dana aspirasi ini adalah sejumlah program yang dititipkan oleh masyarakat melalui anggota DPR. Kemudian anggota DPR mengusulkan kepada pemerintah sebanyak sejumlah anggaran yang diberi kewenangan, misalnya mengusulkannya berapa? 20 miliar misalnya. 20 miliar sejumlah program, 20 miliar bukan anggaran yang dipegang oleh anggota DPR sebanyak. Bukan hak anggota DPR. Sama persis seperti saya dulu. Saya berpikir ini 20 miliar bebas dia mau kemanain, mau bagi-bagi atau apa-apa. Berarti itu ada boxnya masing-masing. Program yang masuk kepada nomenklatur yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dari 2018 itu, kemudian 2019 alhamdulillah tetap dikasih dana pokir itu atau pokok pikiran anggota DPR berupa program yang kita dapatkan serap dari masyarakat, kita usulkan kepada pemerintah, itu dikasih sebanyak saat itu 20 miliar ya, 20 miliar. Kemudian 2020 15 miliar, 2021 18 miliar, 2022 maksudnya ada perbedaan ya. Maksudnya kita anggota biasa dengan anggota Banggar. Anggota biasa misalnya 18 miliar 2022, kalau Banggar mungkin ada tambahan sedikit, ada kebijakan-kebijakan yang perlu melebihi mereka. Ketua DPR iya juga, benar, ketua DPR juga berbeda ya. Gitu, akhirnya alhamdulillah berkat bantuan yang disediakan oleh pemerintah melalui anggota DPR, kita bisa bantu masyarakat. Kalau saya seperti yang sudah saya lakukan, itu setiap tahun lebih kurang untuk 50 unit rumah duafa. Setiap tahun ya. Wah, ini informasi baru nih. Untuk sebagian orang yang nggak tahu, rupanya Bu Martini setiap tahunnya 50. Setiap tahun 50. Dan selalu ada. Selalu ada, alhamdulillah ya. Nanti bisa dicek. Jadi 50 unit rumah duafa lebih kurang, kadang-kadang ada juga lebih ya. Kemudian ada juga berkurang, tergantung 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 yang disetujui oleh pemerintah itu ya. Jadi kemudian ada kira-kira setiap tahun itu kita ada bantu 15 masjid ya, masjid, kemudian lebih daripada 10 dayah yang bertipe, karena wewenang
provinsi itu daerah tipe yang ABCD ya. Kemudian ada juga pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Itu tersebar di seluruh Aceh Timur. Tersebar di seluruh Aceh Timur. Terutama saya fokus itu bidang agama ya, daya, masjid. Itu sempat viral waktu Ibu memberikan instruksi di rapat paripurna tentang daya. Ya. Mungkin kami selaku masyarakat Aceh juga berterima kasih kepada Ibu Martini yang selama ini sudah banyak menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun banyak orang nih Ibu yang belum mengetahui latar belakang Ibu. Ibu ini berangkat dari background seperti apa sehingga hari ini menjadi macannya paripurna katanya. Ya, setiap ada paripurna itu Ibu selalu bersuara bahkan tentang masjid, tentang daya yang itu berkaitan dengan agama semua. Mungkin apakah background Ibu keluarganya dari seorang ulama atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa ceritakan ke teman-teman dan ini mungkin eksklusif atau pernah diceritakan sebelumnya Bu? Sebelumnya belum pernah ya. Ini eksklusif. Sebelumnya belum pernah. Kita mengenal sosok Ibu Martini yang selama ini kita banggakan di DPR. Bagaimana cerita Ibu sehingga hari ini bisa menjadi anggota DPR? Semenjak saya sekolah menengah, SMP, itu saya tinggal di pesantren sebenarnya. Latar belakangnya pesantren. Iya. Pantesan selalu inspirasinya pesantren. Iya, iya benar ya. Saya 2 tahun di pesantren. Saat di pesantren tuh, nah kenapa kadang-kadang ada teman-teman bertanya, Bu Martini kok berani sekali ya berbicara, kenapa ya gitu ya? Karena saat kami di pesantren itu diajarkan ini namanya muhadarah. Muhadarah itu tampil seperti berceramah. Kita belajar berceramah, kita belajar berpidato, itu diajarkan saat modalnya dari situ. Iya benar sekali. Tapi nggak sia-sia guru-guru selama ini. Iya, alhamdulillah makanya adik-adik sekarang ketika diajarin sama guru itu ada manfaatnya ke depan pasti ada itu. Walaupun hari ini ya ngapain saya? Iya, gitu. Saya kan gitu juga dulu ya. Gitu. Kenapa kok disuruh ini suruh itu? Ternyata itu manfaatnya ke depan. Beberapa tahun lagi itu kita ambil manfaatnya itu. Dan Ibu hari ini melakukan itu alhamdulillah. Untuk aspirasi masyarakat ya. Iya benar. Terima kasih banyak. Dan dari SMP nih? Iya, dari setelah sekolah menengah ya, sekolah menengah akhirnya saya ambil jurusan guru, ambil diploma 2 PGMI di Langsa benar ya. PGMI setelah ambil jurusan PGMI D2 nih, akhirnya saya merambah ke dunia pendidikan, artinya saya mengajar. Saat itu saya mengajar di tingkat sekolah dasar itu dan ada sekolah dulu MSen swasta ya. Itu ambil jurusan matematik saat saya di PGMI. Pada PGMI ini pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tapi karena kita punya sedikit ilmu ya tentang matematik, akhirnya kita mengajar matematik. Kemudian setelah diploma, kebetulan saya melanjutkan ke program S1 Bahasa Inggris. Nah, setelah itu saya mengajar bahasa Inggris. Alhamdulillah saya menjadi guru itu total 12 tahun lebih kurang ya. Yang sebelum akhirnya menjadi anggota DPR. Sebelum akhirnya kan namanya saya udah lama jadi pengurus partai politik. Akhirnya partai membutuhkan nih kader perempuan. Karena kalau nggak ada kuota perempuan 30% di pencalonan, berarti partai itu gugur, nggak bisa mengikuti kompetisi pileg. Jadi karena kita sebagai kader, artinya kita ketika diminta oleh partai ini, Bu, demi kemajuan partai kita, apa Ibu bersedia menjadi caleg dari partai lokal saya partai Aceh, dan akhirnya kita kan ikut ya, kita sebagai pengurus. Akhirnya saya meninggalkan dunia pendidik ini, kemudian berkecimpung dengan berani ke politik. Tapi saya potong sebentar Ibu, sebelum ke DPRA dan politik lainnya, karena kan banyak partai nih di Aceh, baik yang nasional, mungkin politik saya itu hanya ada partai Aceh. Mungkin banyak teman-teman di sini yang penasaran kenapa Ibu berkecimpung di partai Aceh. Apakah memang memiliki latar belakang dari gerakan Aceh Merdeka atau Ibu dulu ada keluarga di sana, atau bagaimana kaitan Ibu dengan partai Aceh? Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan ya kenapa saya pilih partai Aceh. Dari semenjak saya kecil ya, saya itu sudah berbaur dengan anggota GAM. Jadi saya sering bantu
orang GAM lah, karena keluarga saya juga orang GAM ya, orang tua saya orang GAM, tetangga saya orang GAM, saya juga sering membantu orang GAM. Jadi kalau ketika akhirnya adanya perjanjian damai, karena dikasih kewenangan untuk Aceh untuk mendirikan partai politik lokal, jadi akhirnya tersentuh hati saya bergabung dengan partai lokal, Partai Aceh. Karena saat itu setelah pasca damai itu kan ada partai lokal yang berbasis GAM, itu hanya Partai Aceh saat itu. Akhirnya saya sebagai perempuan bersedia masuk ke dalam pengurus Partai Aceh, karena sesuai dengan PP ya nomor 20 tahun 2007, untuk pembentukan partai politik itu harus ada keterwakilan perempuan 30% minimal, itu minimal sekali. Makanya saya bersedia masuk jadi pengurus saat itu dari 2007 loh. Saya sudah lama di Partai Aceh. Dari sejak pertama. Sejak kecil pun sudah berbaur dengan orang-orang yang hari ini di Partai Aceh. Iya, benar sekali. Dari situ juga keberanian Ibu ada atau gimana? Mungkin ya. Mungkin ya. Karena sering bergabung dengan orang-orang Gerakan Aceh Merdeka. Ya, sering membantu. Akhirnya menjadilah kader Partai Aceh. Iya, benar, dan dicalonkan ke anggota DPR. Ini gimana ceritanya, Bu? Sehingga bisa 2 periode ya, Bu ya? Iya, benar-benar. Karena kalau saat periode pertama pendaftaran itu kan saya 2014 ya. 2014 lagi cerita tadi asik ngajar gitu ya. Akhirnya dibutuhkan keterwakilan, dipanggil keterwakilan perempuan harus ada 30% di pencalonan. Berarti pertama Ibu bukan mengajukan diri, dipanggil oleh Partai Aceh. Diminta. Maksudnya karena kita pengurus ya, Bu, ini butuh keterwakilan perempuan 30%. Apa Ibu bersedia? Kan ini untuk partai lah segala macam. Akhirnya kita bersedia karena partai kita sendiri, maksudnya gitu. Kemudian pertengahan periode tahun 2000, pertengahan periode 2014-2019 ada salah satu anggota dewan yang mungkin ada tersangkut masalah, akhirnya dilakukan PAW yang digantikan dengan saya itu tahun 2018. Oh, berarti 2018 Ibu pertama menjabat ya. Karena di PAW teman yang sebelumnya iya, benar tertentu ya. Iya. Akhirnya menjabat sebagai anggota DPR. Berarti anggota DPR yang menggantikan orang yang di PAW. Sampai akhirnya nama Martini tersohor di seluruh Aceh. Amin. Sehingga teman-teman saat hari Kartini itu, orang menyebutkan kalau di Aceh nggak ada hari Kartini, ya ada hari Martini. Karena mungkin sering lihat Ibu di paripurna menerapkan memberikan inspirasi-inspirasi, sehingga mungkin banyak masyarakat yang suka, tentu banyak juga yang menganggap itu tidak bagus. Dan karena anggota dewan seperti Ibu sampaikan tadi pasti ada plus minusnya. Bagaimana caranya nanti menyesuaikan aja antara plus dan minus. Seperti ada ini yang saya dengar Ibu Martini itu pelawak, makanya di situ buat lawak aja di situ, turun aja. Bagaimana itu respon dari Martini ini? Banyak netizen kadang-kadang mungkin buat ketawa kalau komentar-komentar yang mungkin mereka nggak ngerti bagaimana sistem kerjanya, tapi mereka berkomentar seakan-akan mereka paling tahu bagaimana respon. Ya tidak masalah ya, tidak masalah masyarakat menganggap seperti apa, tidak masalah ya. Kalau saya sendiri mungkin saya karakter orangnya saya begitu ya. Saya orangnya gimana ya? Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Yang serius kita buat serius juga. Tapi karakter kita akhirnya ke arah lucu, kita nggak sengaja buat arah lucu. Yang menilai lucu kan mereka. Kita nggak sengaja lucu ya. Yang menilai lucu tuh orang ya, menilai lucu. Mungkin Ibu enjoy aja teman-teman ini yang menganggap itu hal yang lucu. Yang penting apa yang kita sampaikan itu teringat. Di memori pemimpin ini harus teringat. Kadang-kadang kita harus kalau memang harus buat lucu sampai pemimpinnya harus teringat, ya kan nggak apa-apa ya. Cara yang unik supaya dia berbeda dengan yang lain ya. Tapi dengan cara itu Bu, ada nggak aspirasi Ibu yang diabaikan oleh Ketua DPR atau oleh pemerintah Aceh nih Bu? Ya karena begini ya. Setiap anggota DPR itu berhak menyampaikan kepada pemerintah, karena kita yang kita sampaikan pun aspirasi masyarakat kita di sana. Tugas kita menyampaikan ya. Masalah realisasinya itu tergantung pemerintah. Kalau memang pemerintah ini serius ya, itu menanggapi, akhirnya menjalankan, merealisasikan di lapangan gitu. Berarti memang anggota DPR ini menyampaikan tugasnya apa yang harus diperbaiki. Iya benar. Yang eksekusinya tetap di pemerintah. Di pemerintah. Jadi, benar. Mungkin untuk teman-teman
dia kan ada eksekutif, ada Iya, legislatif, ada iya. yudikatif, dan teman-teman legislatif ini menyampaikan ke eksekutif, di eksekutif yang Yang mengeksekusinya adalah Jadi pemerintah. jangan semua ini kan percuma kamu DPR begitu. Ibu ini berarti hanya menyampaikan. Iya, Alhamdulillah benar. selama ini sudah merasa menyampaikan apa yang Iya, harus disampaikan. benar. gitu ya. Benar. Yang perlu sampaikan kita menyampaikan gitu ya Menyampaikan. kayak. Walaupun ada plus minus, Iya, ada yang benar. mengkritik, itu Iya. hal yang wajar. Itu biasa. Ya. Saya suka dikritik kok. Saya kritik, saya balas candaan malah ya. Nggak usah diambil serius. Iya, Kita nggak benar. pusing lagi ya. Enggak. Baik, mungkin dari 2018 sempat Ya. jeda sejenak Ya. untuk kampanye ulang dan Ya. akhirnya Ibu naik lagi, Ya. dipercayakan lagi artinya oleh masyarakat Aceh untuk mewakilkan mereka di Aceh Timur di DPRA. Iya, benar. Sejauh ini mungkin ada nggak hal-hal yang mungkin membuat Ibu jenuh juga ya rupanya ya, capek juga, atau Ibu cukup menikmati pekerjaan ini sehingga apa yang Ibu lakukan selama ini ya enjoy aja. Iya, alhamdulillah kita nggak merasa jenuh ya. Selama karena niat kita baik, apa yang bisa kita lakukan tetap kita lakukan. Nggak merasa tertekan, itu sama sekali nggak merasa. Walaupun kita seorang perempuan gitu ya, merasa tersaingi sama ini, nggak, kita jalani aja, kita enjoy aja. Apa yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat kita persembahkan semaksimal mungkin itu. Luar biasa, ini tandanya Ibu ikhlas. Iya, Kalau insya nggak Allah ikhlas ya. berarti, sebenarnya capek sih juga. Nggak capek ya, nggak capek ya. Jadi alhamdulillah semoga ikhlas itu selalu ada untuk masa depan Aceh ke depan, dan tentu banyak orang berharap keberadaan Ibu di sini terwakilkan mereka di sana, dan akhirnya apa yang Ibu cita-citakan tercapai, bagaimana Aceh ini bisa sejahtera. Iya. Mungkin benar sekali. melihat masyarakat Aceh, mungkin kita kembali ke anak muda sedikit, karena ada teman-teman yang muda juga di sini yang menonton, melihat anak muda hari ini di era digital. Iya. Mungkin untuk teman-teman pemuda seluruh Aceh, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Oke, baik. Untuk teman-teman sekalian ya, untuk anak muda ini, pergunakanlah waktu muda kalian ini untuk berkarya. Karena kan semakin lama ini akan kehilangan sosok-sosok yang yang pinter, yang ahli bagian tugas kalian inilah yang menggantikan mereka suatu saat ke depan. Gunakan sebaik mungkin waktu sekarang, gunakan teknologi yang berkembang itu, ikuti arus selama itu positif ya, selama itu positif. Dan saya menyarankan ya kepada anak-anak muda ini tetap ikutlah berpartisipasi ke dalam politik, karena ketika kalian berada di sana menjadi anggota Dewan Parlemen ya misalnya, mereka di sana bisa memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan. Jangan merasa biarlah orang lain hadir di parlemen, kita nggak ada kewenangan, kita nggak ada kemauan maksudnya. Kita nggak masuk, akhirnya orang lain masuk. Oh kan akhirnya misalnya kok kalian yang pintar-pintar ini yang nggak bergabung ke sana, akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang kurang mengerti, akhirnya begitu. Benar-benar banyak sekali ini terjadi karena dia merasa lah ngapain saya di sana. Ngapain ya, kadang-kadang Akhirnya itu masuklah. disayangkan. Yang akhirnya di parlemen itu berkumpul Diisi oleh orang yang biasa maksudnya ya, Benar, yang benar. biasa saja Mungkin gitu. itu dari teman-teman untuk teman-teman semua kaula muda, itu pesan dari Ibu Martini, anggota DPR Aceh yang sudah hadir ke sini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ini untuk Ibu Martini. Sama-sama. Cuma ngemeng-ngemeng begini, Bu. Iya, kenapa? Ini saya sebenarnya agak sensitif, dari tadi teman-teman mau nanya nih, mau bahas. Tapi saya takutnya Ibu tersinggung nanti Apa mengenai ya? berita yang sedang viral, Bu, mengenai Ibu, Oh. Bu. Ini bagaimana, Bu? Yang Ini PAW bagaimana? ya? Ya benar ya, Ibu PAW. menyebutkan sendiri, teman-teman. Padahal dari tadi saya mencoba, ini bagaimana saya nanya ini. Ini bagaimana respon Ibu Martini? Iya benar, berarti ada informasinya. Iya. Apakah Ibu udah mengetahui dari sebelumnya Iya. atau memang bagaimana, Bu? Itu partai saya ya, Partai Aceh mengeluarkan surat keputusan PAW saya tanggal 13 Juni kemarin 13 Juni 2022. Akhirnya saya nggak tahu kok tiba-tiba saya di PAW.
Dan sendiri kok tega gitu seorang Ibu Martini yang selama ini berjuang Iya. di PAW, maksudnya apakah memang ada alasan tertentu dari partai atau memang ada perjanjian Ibu dulu dengan teman-teman yang lain? Ya, sehingga mungkin ya Partai Aceh punya alasan sendiri untuk memberhentikan saya jadi anggota DPR ya. Mungkin saja karena ada kemungkinan ya. Karena saya sendiri nggak tahu, karena biasanya PAW itu ada alasannya yang bisa PAW. Misalnya ya ada kesalahan misalnya ya. Kemudian misalnya gini, saya mengundurkan diri misalnya dengan alasan tertentu, misalnya saya mengundurkan diri tanpa paksaan, itu bisa sah saja partai memberhentikan saya jadi anggota DPR ya. Kemudian saya meninggal dunia misalnya ya, kemudian saya berturut-turut tidak ikut persidangan, misalnya kok paripurna misalnya 6 kali kalau sesuai ada kode etik ya. Kemudian saya melanggar kode etik, misalnya saya melakukan tindak pidana hukum, misalnya saya melakukan pelecehan misalnya ya, yang menyebabkan menjadi membawa jelek nama partai saya misalnya. Tapi sejauh ini saya tidak pernah melakukan unsur apapun yang memenuhi saya bisa di PAW gitu. Sebentar, Bu. Jawaban Ibu seakan-akan saya mendengar Ibu sendiri apakah nggak tahu akan di PAW? Karena Ibu tadi kalau di PAW kan seharusnya begini, Iya. Ibu nggak menceritakan alasan ke belakangnya, apakah nggak ada surat peringatan bahwa Ibu akan di PAW misalnya bulan depan? Gitu? Iya, saya sama sekali tidak pernah dapat surat peringatan. Biasanya setiap ada anggota dewan melakukan pelanggaran diberi peringatan, surat peringatan SP1 ya, SP2 sampai SP3 bahkan ya. Tapi sejauh ini saya tidak pernah dikasih surat peringatan. Mendadak gitu PAW gitu. Iya, akhirnya mungkin ada tujuan yang saya sendiri nggak tahu alasannya apa PAW. Kalau berdasarkan konsideran yang ada di surat keputusan itu menyatakan bahwa saya dulu ada membuat sejenis surat pernyataan ditarik dari keanggotaan DPR kapan saja demi kepentingan partai. Tahun 2018 saat bacalek ya. Ketika mendaftar jadi caleg dari Partai Aceh saat itu, semua kader ini diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia ditarik dari keanggotaan DPR kapan saja untuk kepentingan partai. Jadi semua anggota DPR ini tanda tangan nih, semua caleg ya, semua caleg 2018 itu yang mendaftar jadi caleg PA, baik DPRK dan DPRA itu tanda tangan tuh semua. Saya nggak tahu alasannya apa ya. Tapi sebenarnya itu menurut saya kekuatan hukumnya itu lemah sekali. Ya akhirnya kita bisa digantikan kapan saja demi kepentingan partai. Apakah partai artinya mengabaikan kepentingan masyarakat? Iya benar. Iya, demi kepentingan partai saat ini. Alhamdulillah ya. Saya rasa masyarakat maksudnya bisalah menilai ya bagaimana kita bekerja saat ini ya, kenapa partai hari ini tidak mempertimbangkan itu. Akhirnya partai malah ingin menggantikan saya dengan orang yang belum pernah bekerja misalnya ya, belum pernah jadi anggota DPR. Ke depan 2023 misalnya sesuai dengan kalau memang mengharap orang yang ingin naik menggantikan saya ini berharap ke depan bisa membantu masyarakat, belum tentu bisa, karena kegiatan 2023 itu udah kita masukkan usulan duluan. Belum kan akhirnya sayang ya, nggak bisa juga membantu masyarakat. Kemudian 2024 beliau bisa mungkin mengusulkan untuk 2024, tetapi 2024 bulan 2 itu sudah pemilihan. Sebelum merealisasi kegiatan itu duluan pemilihan, akhirnya masyarakat saya rasa belum bisa merasakan apa yang orang lain yang ingin menggantikan saya tersebut, kinerja orang lain itu. Mungkin mengenai beliau yang Ibu sebutkan tadi yang saya juga nggak tahu siapa. Ya. Menurut informasi yang beredar ini di benar. sosial media, baik di media-media di Aceh, bahwa ada perjanjian Ibu bersama 2 tahun setengah ya. Bagi jabatan nih. Jabatan. Ada juga yang mengatakan itu perintah dari DPW ya Bu ya, di Aceh Timur, ketua DPW.
untuk PAW tersebut. Ya. Ini mungkin untuk klarifikasi atau untuk memberikan jawaban yang benar nih dari dua berita ini. Yang satu mengatakan ada perjanjian nih, Ya. kamu 2,5 tahun 2,5. Ada satu lagi yang mengatakan permintaan dari partainya karena mungkin ada yang mengganjal dari partai mengenai Ibu Martini. Ini bagaimana, Bu? Ya. Sebenarnya saya juga ada yang tanya ke saya ya. Ada perjanjian 2,5 tahun nggak? Saya tidak pernah menandatangani perjanjian 2,5 tahun itu. Memang arahan partai itu meminta kepada DPW masing-masing yang ada di sejumlah kabupaten ya, ketua partai yang ada di sejumlah kabupaten untuk membuat perjanjian ketika ada selisih suara misalnya ya. Selisih suara sedikit, tetapi tidak disebutkan jumlah sedikit. Selisih suara sedikit itu berapa ya? Jadi kebetulan DPW Partai Aceh yang saat itu Aceh Timur itu Syarul ya. Kebetulan Syarul tidak membuat perjanjian itu karena menurut beliau satu pun suara menang itu yang menang adalah walaupun selisih suara satu ya. Satu orang satu nyawa juga, Bu. Iya benar ya. Selisih satu suara pun siapa yang menang orang itulah yang menduduki jabatan kursi DPRA. Jadi tidak dibuat perjanjian 2,5 tahun dan saya tidak pernah menandatangani perjanjian 2,5 tahun. Tidak ada bukti lembaran tidak kertas pernah, itu iya tidak ada. Akhirnya PAW itu datang aja tiba-tiba nggak ada persiapan apapun ya. Ya mungkin karena saya ada baca juga surat keputusan PAW itu ketika diserahkan ke lembaga DPR oleh partai, mereka tidak membuat tembusan kepada saya, sehingga saya nggak tahu saya di PAW ini kenapa. Biasanya perusahaan aja yang swasta mau memecat anggota dikasihlah surat tembusan ya. Berarti sampai sejauh ini Bu nggak tahu salahnya apa? Saya nggak tahu salah saya apa, kenapa di PAW ya. Nggak pernah dijawab. Karena ketika saya nanya, saya kemarin kan ikut persidangan di mahkamah ya, di mahkamah internal partai, karena kita sesuai undang-undang ya, pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu penyelesaian pertama ke mahkamah internal partai. Ketika saya tanya kenapa ya kira-kira di PAW ya, berdasarkan konsideran yang ada di surat keputusan itu menyatakan bahwa melakukan PAW untuk penguatan basis menghadapi pemilu 2024. Saya rasa ini keliru ya. Kalau penguatan basis saya digantikan, saya nggak dianggap basis, artinya kemarin suara saya lebih banyak ya, akhirnya kenapa harus Martini? Iya, lagian saya kan perempuan ya, karena pemilih di lapangan sepertinya lebih banyak perempuan ya. Iya, kenapa perempuan hari ini nggak dianggap basis? Ya susah juga kalau konsiderannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada juga di konsideran itu menyatakan PAW saya dilakukan untuk penyegaran anggota fraksi PA di DPRA. Apa karena mau menggantikan yang baru atau memang karena saya dianggap udah nggak segar lagi kali ya? Nggak segar lagi. Ini nggak segar nih. Gantinya nggak segar lagi nih. Ganti gitu. Kayak sekolah makanya pindah. Ya sebenarnya nggak bisa ya, karena memberhentikan anggota memang hak partai politik memberhentikan anggota DPR ya, memang hak. Tetapi ada unsur-unsur yang menjadi penyebab anggota DPR ini bisa digantikan. Ada sebab-sebabnya yang diatur oleh undang-undang. Memang partai punya hak menggantikan anggota DPR, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang masuk akal. Iya, sesuai undang-undang. Juga dijelaskan ya di undang-undang. Ini saya ganti dulu karena Ibu kemarin kedapatan begini. Iya, misalnya ya kesalahan ya. Misalnya kan ada surat peringatan juga, disertai surat peringatan juga. Sebelum kita nggak pernah dikasih surat peringatan, akhirnya digantikan. Makanya sekarang saya pikir gini. Kalau iya benar. Jadi kalau saya seorang perempuan ya, untuk menjaga marwah saya pikir saya seorang perempuan, akhirnya saya melakukan upaya hukum sesuai memang yang diatur oleh undang-undang tentang partai politik. Karena memang ada hal yang bisa didiamkan, ada hal yang memang iya, kalau memang kemarin saya diamkan, artinya masyarakat menilai saya melakukan kesalahan dong ya. Iya, benar kenapa enggak gugat gitu ya. Sebenarnya saya arahnya enggak ke gugat, kemarin itu saya arahnya enggak ke gugat sih, tapi saya pikir ketika membuktikan masyarakat menilai kita diganti ini pasti ada salah yang nggak bisa ditolerir nih ya. Ya untuk informasi juga kepada teman-teman yang menduga baru itu aja menggugat begini
Iya, begitu. iya. Dilakukan itu sebenarnya bukan karena ibu nggak terima atau bagaimana, tapi Iya, untuk benar. sebuah pembuktian. Pembuktian. Kalau nggak digugat nanti teman-teman menganggap oh berarti benar dong. Bu, apa iya yang- dong, ada isu-isu ya begini dong Bu Martini ini ya, ini itu Sehingga akhirnya Ibu gugat kita ke membantah ke Mahkamah Mahkamah Partai dulu sesuai undang-undang. Tahapan pertama itu ke Mahkamah Internal Partai. Akhirnya kalau memang tidak ada solusi di Mahkamah Internal Partai akhirnya ditolak, kita punya hak untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri. Oh, dan itu belum ibu lakukan. Kita belum melakukan, kita masih menunggu inisiatif baik ya dari itikat baik dari partai, apakah mempertahankan keterwakilan perempuan karena sudah dekat ini pemilu Iya, kan benar. 2024. Iya. Sekarang 2022 ini sudah masuk dari tahapan Saya pemilu. pikir kalau ganti baru lagi pun harus perkenalan dulu kan, harus ini dulu ini. Iya, dulu, kan butuh waktu PDKT juga, dulu. butuh waktu juga. Akhirnya habis Ya. jabatan belum melakukan apa-apa. Ya, kenapa sekarang kita belum melakukan gugatan ke pengadilan negeri ya? Kita masih menunggu itikat baik, kebijaksanaan dari pimpinan partai untuk mempertimbangkan keterwakilan kuota perempuan ini ke depan. Jangan hanya menggunakan perempuan untuk pencalonan aja, untuk mencukupi kuota agar Untuk mencari suara laki-laki bisa naik. Karena kalau nggak ada kuota perempuan 30%, laki-laki nggak bisa mendaftar jadi ikut kompetisi Karena ada ini. persentase yang harus Ada yang dipakai, harus ya. iya, yang harus dilalui oleh partai. Ya, dan akhirnya Itu syarat wajib ya 30% minimal perempuan caleg menjadi caleg. Partai Aceh Iya atau benar. partai yang lain. Iya partai setiap partai ya. ya ini seandainya Bu, kita berandai-andai nih. Andai memang setelah nanti Ibu gugat ke Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Negeri tetap di PAW, apa yang Ibu lakukan mungkin ke depan Bu? Iya. Karena saya belum berbicara ke Kita arah seandainya kita doakan nggak jadi. Saya juga berdoa semoga nggak jadi karena memang saya melihat sendiri bagaimana Ibu berjuang di DPR gitu kan. Tapi seandainya ini keputusan itu diambil oleh partai. kalau bicara seandainya saya belum bisa menjelaskan kayaknya ya seandainya karena seandainya siapa tahu besok Partai Aceh mempertimbangkan ya mempertimbangkan. Ya, nggak cinta aja jadi cinta. Iya benar benar sekali ya. Tapi kita harapkan semoga itu nggak terjadi. Iya, Alasan kita tersebut. doakan saja. Tapi kalau memang Partai Aceh tetap melakukannya menolak di pengadilan, artinya saya sudah mengikuti proses persidangan di Mahkamah Internal. Memang di Mahkamah Internal Partai ini saya ditolak, gugatan saya ditolak. Saya lagi menunggu keputusan diserahkan kepada saya. Kalaupun saya mau melanjutkan ke pengadilan negeri kan itu hak kita ya. Semua warga negara itu sama haknya di mata hukum ya. Akhirnya kita mau melakukan gugatan kemana itu menjadi hak kita. Kalau bicara ke depan saya belum tahu lagi ke depan gimana. Siapa tahu saya balik lagi ke dunia pendidik ya. Iya. Ya mungkin saya Karena jadi. background dasarnya itu, Bu. Iya karena sekarang saya sudah hampir sedikit lagi menyelesaikan S2 hukum. Wah. Ya sebentar lagi mungkin Udah tambah lagi kita ya bentar lagi nih, Bu. 10 hari ke depan insya Allah atau 15 hari ke depan saya selesaikan magister hukum ya, bertambah dikit lagi Amin. titel. Semoga Ya segera doanya ya, mohon doanya. Jadi siapa tahu nanti ke depan saya beralih ke dunia pendidik seperti dulu ya, jadi guru atau jadi dosen ya barangkali kalau diterima ya di universitas. Iya. Akhirnya menjadi pengayom untuk mendidik anak-anak Mendidik juga. ya, karena kita Tapi- masih ada jiwa di situ, jiwa mendidik. Ya, saya salut sekali tadi dengan jawaban Ibu Martini yang melakukan gugatan ini sebenarnya bukan untuk kepentingannya, Iya. tapi untuk sebuah pembuktian. Iya. Nah, artinya beliau di sini lebih memikirkan bagaimana tanggapan masyarakat ke beliau, Iya, benar, menjaga nama baik sehingga masyarakat tahu bukan kesalahannya yang membuat dia PAW, tapi ya dia pun nggak tahu apa Mungkin masalahnya. mungkin kebijakan kali ya, Kebijakan dari kebijakan partai kali ya, Ya, kebijakan partai kali ya. Mungkin ada hal yang dari partai yang mungkin tidak bisa disampaikan di publik atau Ya, bagaimana ya. itu kita serahkan semua ke partai karena memang wewenangnya dari partai. Iya, benar. Tapi namun demikian mungkin teman-teman di sini yang nonton di sini mungkin turut terima kasih sama Ibu yang sudah sering sekali, sudah banyak sekali melakukan hal baik positif. Amin. Kita doakan semoga PAW-nya nggak jadi. Nggak. Namun kalaupun jadi ya itu memang udah jalan Allah gitu. Iya, Jalan sebetulnya. lurusnya begitu Iya, aja. iya. Namun apa yang ingin Ibu sampaikan nih ke masyarakat Aceh selama berapa tahun dari 2018, 19, 20, 21, 5 tahun nih udah Iya. satu periode ya kalau Iya, digabungkan. benar.
untuk masyarakat Aceh nih, apa yang ingin Iya. Ibu sampaikan? Iya, khusus untuk masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur ya. Saya Iya, perwakilan Aceh. Oh, iya, benar, Dapil benar. Aceh Timur ya, tapi bekerja kan untuk seluruh Aceh ya di lembaga itu. Jadi untuk masyarakat Aceh, kiranya saya meminta maaf. Mungkin barangkali siapa tahu saya jadi di PAW ya. Iya, siapa tahu. Siapa tahu akhirnya Tapi belum tentu ya. belum tentu ya. Karena kan misalnya ada gugatan gitu, ada menang di pengadilan, ada kalah misalnya. Kalau kalah misalnya, kalau kita melanjutkan ke pengadilan akhirnya kalah, berarti kita berakhir jabatan politik kita berakhir ya. Saya dan kesempatan ini alhamdulillah diperkenankan ya untuk menyapa masyarakat secara langsung. Saya memohon doanya pada masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur. Kiranya selama saya bekerja ini belum bisa memuaskan menjalankan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, saya minta maaf ya. Dan kalau memang Allah berkenan ya, mungkin saja misalnya ada hal positif yang saya terima, misalnya nggak jadi PAW atau misalnya ada gugatan akhirnya menang, itu saya bersyukur kepada Allah dan semoga saya bisa melanjutkan apa yang selama ini menjadi harapan masyarakat semua Dan ya. masih sangat banyak hal yang ingin Ibu lakukan. Sangat banyak sekali hal yang ingin kita berbuat ya, ingin kita perbaiki untuk kondisi Aceh saat ini, masih sangat banyak. Tidak ada sekali. puasnya memang untuk berbuat. Iya, benar sekali, karena memang tujuan kita berada di situ untuk menyambung ya lidah masyarakat, menyampaikan ke pemerintah Aceh begini kondisi Aceh di saat ini di beberapa wilayah yang ada di kabupaten kota yang ada di Aceh. Ya, mungkin untuk terakhir Bu, seberapa cinta Ibu kepada masyarakat Aceh? Masyarakat Aceh atau Patah Aceh? Lebih signifikan ini mungkin ya untuk Aceh Timur, Ya. sehingga mereka mendengar ini merasa senang dengan jawaban Ibu, seberapa cinta Ibu kepada teman-teman di sini, sehingga keras sekali melakukan perjuangan di sana, terutama tentang agama, masjid, dayah, dan Ibu juga menyampaikan membantu masjid juga, pembangunan rumah juga, gitu kan. Hal yang Ibu lakukan tentu orang akan mengenang. Namun hal begitu juga ada orang yang mungkin ya walaupun kita kasih banyak nggak akan kelihatan. Itu tentu ada. Benar sekali. Mungkin kalau ditanyakan seberapa cinta Ibu kepada masyarakat Aceh Timur. Iya, Aceh Timur khususnya ya. Kalau ketika kita kita sudah mempersiapkan diri menjadi caleg, berarti kita sudah minimal kita ada niat baik untuk menjadi agen perubahan ya di daerah kita sendiri. Jadi kalau ditanya seberapa cinta saya untuk masyarakat saya, semua kita cinta masyarakat ya. Semua yang sudah mau ikut kompetisi ajang pileg ini, saya rasa semua punya niat yang sama untuk membuat untuk bekerja menjadikan daerah mereka lebih baik gitu ya. Alhamdulillah saya sendiri dari dulu saya tidak pernah merasa takut untuk menghadapi sesuatu asal memang itu berguna untuk masyarakat saya di daerah saya. Karena saya pernah diancam loh, ditembak loh. Kenapa Ibu seberani itu? Iya, saya pernah diancam ditembak ya. Saya pernah dimintai beberapa itu diancam ditembak, kemudian diancam dihancurkan rumah saya ya, dihancurkan misalnya kendaraan saya ya. Saya tidak pernah takut karena kalau memang niat kita baik, Allah pasti melindungi kita. Karena kadang-kadang saya kemana-mana itu kadang-kadang ada nggak pakai pengamanan ya, kadang-kadang sama keluarga, karena asalkan niat kita baik, kalau memang kita diterima oleh masyarakat, kita kemana-mana rasanya aman-aman saja gitu. Berarti artinya setelah Ibu sampaikan aspirasi itu di DPR, Ibu tidak baik-baik saja kondisinya? Ada serangan-serangan yang tetap ada ya, tetap ada ancaman tetap ada. Dari kalangan-kalangan tertentu? Saya pikir oknum ya, pakai nomor nomor orang lain atau nomor tak terkenal? Nomor nggak dikenal ya. Kadang-kadang ngancam ingin menembak atau. Berarti ada pihak-pihak yang nggak senang. Tetap ada. Ya kadang-kadang masyarakat nggak tahu ya. Kadang-kadang masyarakat salah, kita mulus saja ya. Kira sampai udah selesai
gitu. Iya. Berarti ada tekanan-tekanan Ada juga tekanan walaupun anggota DPR. walaupun anggota DPR, lebih-lebih anggota DPR malah ya. Iya, karena tapi saya nggak pernah takut ketika Ini yang buat beda nih Ibu Martini dengan yang karena lain. ngapain nggak takut? Karena kan kalau memang Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, kita tetap hidup gitu loh. Kalau memang ajal kita di situ, kemanapun kita memang ajal kita sudah di situ. Dan itu yang Ibu pegang selama Itu ini. ya. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman Natari TV. Program podcast hari ini saya begitu luar biasa mendapatkan ilmu juga, walaupun kita ngobrol-ngobrol ringan, tapi banyak hal yang Ibu Martini sampaikan itu menjadi ilmu buat kita. Terima Tentunya, kasih. terlebih dari keberanian beliau. Rupanya di balik keberaniannya itu beliau selalu sadar bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah. Sudah Dan diatur dari mati atas. pun diatur sama Allah. Makanya beliau nggak takut mau kemana-mana Iya. sendiri sama keluarga tanpa mengawal. Dan Mati aja saya nggak takut, apalagi saya di PAW. Ya gitu ya. Iya benar. Berarti Ya. memang benar-benar Tapi udah untuk siap. mempertahankan marwah aja sebagai perempuan, apa yang saya lakukan sekarang, upaya hukum yang lakukan saya sekarang itu mempertahankan marwah saya sebagai anggota perempuan, marwah kita sebagai perempuan ya. Karena ke depan jangan hanya menggunakan atau menginginkan perempuan ini pada saat Dibutuhkan aja. saja. Ketika sudah menang dicampakkan begitu saja, itu supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Apalagi Amin. partai Aceh ini, Amin. partai yang memang partai Marwah- lokal ya, marwahnya Malwa Aceh ya. Kiranya partai Aceh bisa mempertimbangkan ini ke depan. Kalau memang saya sekarang jadi korbannya, ya nggak apa-apa ya. Ke depan partai Aceh saya ingin berbenah menjadi lebih baik yang lagi. penting kan berarti partai Aceh. Iya, ke depannya, iya, iya. Baik, berarti terima kasih banyak Ibu Martini. Iya, sama-sama. sudah hadir dalam acara podcast program obrolan dengan Darkes. Luar biasa sekali bisa kehadiran Ibu Martini jauh-jauh mungkin dari Banda Aceh ke sini meluangkan waktu bercerita sedikit mengenai pengorbanan perjalanan beliau, termasuk cerita bagaimana saat beliau di PAW. Iya. Dan semoga ini menjadi jawaban ke semua masyarakat Aceh. Inilah cerita yang sesungguhnya yang kita dengar langsung dari Ibu Martini, sehingga tidak ada lagi simpang siur. Iya, benar sekali Yang ya. mengatakan apa mungkin dia ada melakukan ini, Kesalahan. mungkin ada, dan itu tidak ada. Ibu Martini juga mengakui beliau juga kaget begitu surat itu diterima oleh beliau. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih banyak juga yang sudah menonton program ini. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Lebih-lebih untuk teman-teman yang mau bergabung ke politik, seperti apa yang disampaikan Ibu Martini tadi. Ya. Anak-anak muda khususnya silakan Ya. bergabung ke politik. Iya, benar sekali. Sehingga kalau ada anak muda di politik, nanti akan ada ide-ide yang muda juga, Iya, iya. yang lebih fresh. Kita harapkan ke depan Aceh lebih baik lagi. Iya. Baik, mungkin Bu untuk terakhir kali Bu, kemarin pernah di sini ada kedatangan Bupati PD, Wakil Bupati PD. Oh, oke. Kita minta tolong untuk minta subscribe. Oh, Mungkin untuk teman karena ini sosial media, karena ini YouTube, mungkin kita minta untuk baik untuk seluruh masyarakat yang ada di Aceh, jangan lupa subscribe channel Natari TV. Terima kasih banyak. Sekarang ada podcast program obrolan dengan Darkes Terima kasih ya. banyak, Ibu Martini. Jangan lupa di Terima subscribe. kasih Semoga ide-ide cemerlang terus ditampilkan di Amin. program podcast ini. Amin. Di channel Natari TV. Baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu Martini. Sama-sama Dan ya. Akhirnya karena waktu pun sudah tiba untuk saya pamit dari teman-teman semua, termasuk dengan Ibu Martini. Sama-sama. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Dan akhir kata, saya dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengundurkan diri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.